Karena waktunya singkat, saya ke Bang Saur. Dengan fakta dan realitas seperti ini, kita punya harapan nggak sih Indonesia bebas korupsi? Toh mereka dikurangin masa Saya hukumannya? terus terang agak jarang saya pesimis. Cuman kan kalau Pinangki ini kan dikenal dulu mafia hukum di jaksa. Padahal penegak hukum itu kan harus ada pemberat sepertiga. Kenapa dibilang ini mafia? Polisinya yang sekarang Jenderal Bonaparte itu kena, kemudian pengacaranya juga teman saya juga kena, putusan sebelumnya juga sudah bocor. Nah, menurut saya tesis saya begini Mbak Caca. Sumber daripada segala masalah kita ini adalah soal korupsi. Ya. Nah, tetapi kalau kemudian ini permisi bahkan diringankan, saya percaya bangsa ini mau tenggelam. Karena apa? Katakanlah misalnya kemarin ada putusan Kapolres yang di Palembang itu. Begitu dia Kapolres, kemudian direkturnya minta harus store 500 juta. Setiap bulan tuh harus, bagaimanapun caranya. Inilah cerminnya. Bayangkan penegak hukum yang menegakkan hukum, yang dia yang pertama tahu tidak boleh ini korupsi sudah melakukan. Artinya adalah kalau masih kita tidak berjuang lagi para penegak hukum, ya bangsa ini mau tenggelam menurut saya. Karena apa? Saya punya posisi akar daripada masalah kita bukan bahkan teroris, ya, tapi adalah korupsi. Dasar mentalitas korupsi inilah termasuk Perdi Sambo ini sekarang dan lain-lain, sehingga kita akan tenggelam sebagai bangsa. Pak Kudri, boleh dikasih masukan di sini. Kalau untuk mencari solusi dari masalah ini, apa yang bisa dilakukan, Pak? Apakah mungkin merevisi Undang-Undang Pemasyarakatan 2022 atau menghidupkan lagi pasal pemberatan terkait justice collaborator kepada koruptor? Jadi begini, hukum termasuk Undang-Undang korupsi itu bisa dilihat substansinya, struktur dan kulturnya. Sekarang kita materi undang-undang sudah ada. Strukturnya pengadilan, aparat hukum sudah ada. Yang tinggal ini yang seperti Bung Saur bilang ini adalah mentalnya. Jadi kulturnya. Jadi kalau selama kultur yang pelaksananya ini percuma aja kita punya undang-undang, punya badan-badan penegak hukum tapi dilaksanakan. Jadi ada istilahnya law in the book sama law in the field itu beda. Jadi antara di buku di undang-undang dengan pelaksanaannya. Jadi kalau mau kita memberantas itu adalah secara ini kulturnya. Memang kalau kulturnya ini tidak diperbaiki ya percuma saja. Jadi tapi juga bahwa sistem penegakan hukum itu dia merupakan subsistem yang lebih luas masyarakat. Jadi selama masyarakatnya juga tidak mendukung saya ini percuma ini. Tapi begini, dalam konteks revisi, kalau saya sebagai akademisinya begini ngelihat. Ini kan kalau kita secara positifis, undang-undangnya ada, ya kan, undang-undang baik di KUHP maupun di Undang-Undang Pemasyarakatan. Sedangkan yang diatur yang pencegahan itu di PP, ya kan. Maka ini yang orang-orang yang pemasyarakat ini pintar-pintar kan, bahkan bekas ada hakim konstitusi kan, dia bilang, loh, saya bedanya apa? Antara saya dengan lapas yang ini. Jadi equality before the law-nya di mana? Sedangkan konstitusi ini sedangkan hak. Jadi ini perdebatan memang agak sulit yang saya kira nggak bisa kita bahas ini. Cuman saya mau menjelaskan bahwa secara positifis ya memang artinya peraturannya memungkinkan ya untuk itu. Jadi kalau dibilang nggak mau ada remisi, cabut aja undang-undangnya. Betul. Iya kan, undang-undangnya nggak boleh dikasih remisi gitu. Tapi ini secara universal, di mana-mana negara juga memberikan remisi. Gitu. Saya kira gitu, Bung Tari. Ya, belum lagi ini nanti menjadi alat jual beli ini revisi nih Mbak Caca. Jadi karena mentalnya udah rusak. Baik, mengenai mentalitas ini bahkan juga keseriusan untuk pemberantasan korupsi, kita nanti akan tunggu bagaimana progresnya ketika secara hukum memang ada, diperbolehkan. Pak Yasin, sekiranya untuk KPK yang saat ini sedang menjabat para komisioner ya, kira-kira juga sepakat bisa jadi kita masukkan lagi hidup justice collaborator dijadi pemberatan sehingga gak gampang dapat remisi dan asimilasi untuk napi koruptor. Bagaimana Pak Yasin? Iya, jadi memang syaratnya di PP 99 tahun 2012 ini yang memang harus bersyarat dengan hanya disamakan dengan tindak pidana lain yang biasa sifatnya. Kalau pidana korupsi ini kan merupakan pidana yang luar biasa. Gitu. Baik. Jadi penegakannya pun juga dengan cara luar biasa, ya harus ada efek jerah kepada pelakunya. Kalau yang sekarang ini keluar dari penjara masih kaya dan masa tahanannya rendah atau ringan. Baik. Ya, maka tidak akan menimbulkan efek jerah dan korupsi tetap menyebar luas ke seluruh
wilayah Indonesia ini. Itu Oke. Mbak Caca. Baik, terima kasih Pak Yasin. Kita tunggu bagaimana nanti mudah-mudahan tidak menyusul napi koruptor lainnya yang bebas bersyarat. Terima kasih Bapak-Bapak. Sesaat lagi pemirsa sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda usai jeda berikut.